Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Bopo Rahmat Andrianto. Sebagai wakil ketua dari Putra Melati, saya beralamatkan di Dusun Maron Pujon Lor, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Saya mulai ikut kesenian dari kelas 4 SD. Yang pertama ikut kesenian bandengan yang diketuai Pak Kamari, bandengan Gumarang Sakti yang beralamatkan di Pujon. Terus habis itu bandengan Gumarang Sakti mendirikan sebuah organisasi kesenian kuda lumping Putra Melati yang dulu masih beraliran dor. Dan setelah itu saya pertama kali di job jaranan daerah Kandangan yang bernama Putra Pendowo yang diketuai Mas Didik. Dan berikutnya saya juga pernah di job di jaranan Putra Budoyo yang beralamatkan di Desa Ngroto yang sekarang telah berubah nama menjadi Degleng Kencono Muda. Dulu pertama kali mecut di kesenian jaranan ya Putra Melati itu, kemudian diajak sama Bopo Putra Budoyo di sebuah kru barongan Predator Crew. Dan kemudian setelah itu pernah juga di job di jaranan New Sabdo Manggolo Kediri, MCM Kediri, terus jaranan Turangga Saputra Wijaya, jaranan Anom Wijaya Pujon, dan sekarang tetap masih eksis di Putra Melati. Asal-usul jaranan Putra Melati dahulu itu kita bingung mencari nama, mau buat sebuah organisasi kesenian jaranan yang beraliran dor. Pada saat bandengan Gumarang Sakti itu tampil, ada sebuah sosok yang merasuki anak wayang dari bandengan tersebut dan kesurupan dan minta dinamai Putra Melati yang berasalkan dari Danyangan Pepundhen Desa Ngroto. Suka duka ikut jaranan banyak sih. Yang pertama kalau sukanya nambah temen, nambah seduluran. Kalau dimana-mana itu jadi kenal lah, nambah temen juga. Kalau dukanya banyak juga. Yang pertama pernah diejek, pernah dicemoohi, gini itu banyak sekali. Terus kalau tanggapan jauh gitu, terkadang sendiri juga perjalanan malam gitu, banyak dukanya lah, kedinginan atau apa, banyak suka dukanya, lebih ke dukanya lah daripada sukanya. Kesenian juga menambah pengalaman. Kalau tanggapan jauh gitu juga bisa rekreasi juga. Ada salah satunya tokoh Bopo di Kediri yang bernama almarhum Bopo Sukri, yang Bopo di Legowo Putra, dan Bopo Jali, salah satu Bopo yang tua lah sekarang yang masih eksis di Mecut. Yang pertama pernah ngepang juga, pernah barong, pernah banteng, pernah macanan, dan beberapa pernah nari juga di beberapa event-event tertentu. Karena ditunjuk
oleh sekolahan lah waktu itu untuk menjadi wakil dari Kota Batu untuk menari. Saya memilih hobi di kesenian jaranan atau bandengan karena sudah dari kecil saya memiliki hobi tersebut dan jiwa saya tertarik untuk melestarikan budaya, karena zaman sekarang budaya ini mulai luntur oleh musik-musik dari luar, atau selain itu juga banyak juga seperti balapan. Itu kan menurut saya lebih berbahaya. Kalau di kesenian jaranan ini banyak manfaatnya lah, seperti itu. Saya memilih menjadi bopo karena mungkin sudah hobi, dan kedua mungkin passion saya di situ. Karena sudah dari sejak kecil saya sudah belajar membuat pecut, terus saya jual di pasaran, dan ternyata ya mungkin passion saya di situ. Hingga sekarang tetap membuat terus, sampai zaman sekarang kan jual beli online jadi lebih mudah. Saya jual online, nggak usah ke pasar lagi. Mencorong lir cahyo maruto hangripe sakjroning. Banyak sih. Yang pertama saya pernah kelihatan lah, tapi nggak jelas. Waktu itu pentas di Nyadran Sono Ageng bersama New Sabdo Manggolo. Di situ seperti ada orang tapi kok besar sekali gitu di sebelah gayor gong. Tapi orang itu ya cuma diam aja, seperti orang lah, mirip orang, tapi gimana ya, nggak jelas wajahnya. Terus pernah juga hawanya itu beda, hawanya itu seperti panas gitu, nggak enak ke badan. Ya mungkin hanya perasaan lah, tapi ya nggak tahu juga kalau itu entah itu ada gangguan dari orang lain atau gangguan apa itu ya nggak tahu. Tapi feeling saya itu nggak enak di badan, itu kayak panas semua gitu, nggak seperti biasanya. Terus pernah juga main nggak pamit ke pepunden, ada yang kesurupan, marah-marah juga, kok nggak pamit gitu, gimana. Dan juga manusia ada lupanya, ada banyak kurangnya lah. Terus untung saja diingatkan sama pepundenya. Saya belajar membuat pecut pertama kali dulu diajari Mbah. Terus lihat orang-orang itu bagaimana cara membuatnya, saya olah lagi. Terus pernah nyoba membuat pecut kepang, saya jual di pasar, kok laku banyak. Terus saya mencoba buat pecut bandengan juga, kok laku banyak. Terus saya coba membuat pecut bopo yang lebih besar lah. Terus ya alhamdulillah juga laku banyak lah hingga saat ini. Terus kalau pengalaman saya mecut, dulu pertama kali pengen mecut itu lihat video dari CD. Dulu videonya almarhum Bopo Sukri yang waktu itu mecut di Jaranan Wahyu Kerida Budaya kalau nggak salah. Itu kok orangnya santai banget gitu mecut, padahal pecutnya panjang. Terus saya coba membuat terinspirasi lah. Terus mulai dari situ saya bisa mecut sampai saat ini. Menurut saya kalau tips mecut nggak sampai terkena orang atau suaranya keras, terus nggak ngeluarin tenaga banyak, itu mungkin sering olahraganya itu di lapangan lah, ada tiang kan itu untuk
tiang kan di lapangan ada tiang gawang itu bisa buat belajar, diandaikan itu orang lah, diandaikan wayang kita gimana caranya juga nggak kena, gimana pas tornya itu langsung pleng neng kuping. Terus diandaikan dikira-kira berapa meter kalau nggak kena penonton itu, jadi aman. Kalau mecut keras nggak tenaga itu kita harus olahraga sama latihan lah. Terus harus tahu trik-triknya agar nggak ngeluarin tenaga banyak. Itu triknya biasanya di pergelangan sini, gimana ukele, lek ngarani wong Jawa ukele, ben lemes tangane kuwi. Nanging tak lali-lalitan bisa lali. Kalau menurut saya pemula pecut seukuran standar 3 meter, beratnya itu sedengan lah, nggak usah berat-berat. Soalnya kan lengannya masih adaptasi dengan pecutnya itu. Jadi kalau berat nanti kasihan juga, kalau enteng sininya sakit baunya itu. Kalau pecut buatan saya rata-rata yang pertama pecut kepang satu set itu 450, pecut bandengan itu 250, untuk pecut malangan kecil itu sekitar 200 sampai 250. Kalau pecut bopo standar itu 500 sampai 800. Tinggal lihat motif, ukuran sama modelnya. Nanging tak lali-lalitan bisa lali. Untuk motivasi anak zaman sekarang ya, lestarikan budaya kita, jangan sampai lah lihat tawuran, minuman mabuk hingga parah gitu kan menyebabkan tawuran juga. Terus lestarikan budaya kita, jangan sampai mengganggu pekerjaan utama atau sekolahnya. Kewajiban ya kewajiban, kalau kesenian itu hanya hiburan, jangan sampai dijadikan hal yang pokok, intinya seperti itu. Kalau ingin lebih tahu tentang saya atau ingin sharing-sharing tentang perpecutan, terus ingin pesan, bisa buka Google Map saya, Galeri Andri Cemeti, terus Facebook saya Rahmat Andrianto, Instagram saya Andrianto Rahmat, terus nomor WA saya 085 70 894 3160. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.